Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Jumpa kembali di pagi ini renungan harian kita 10 Desember tahun 2020. Sebelum kita dengarkan renungan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu indah pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Perwujudan dari Kehidupan Orang Benar. Perwujudan dari Kehidupan Orang Benar. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Orang benar yang masih hidup diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu Allah bersuara, mereka telah dimuliakan, dan dengan bangkitnya orang-orang kudus, mereka diangkat untuk menemui Tuhan mereka di awan-awan. Malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh malaikat-malaikat suci ke hariban ibu mereka. Teman-teman yang sudah lama dipisahkan oleh kematian dipersatukan, tidak pernah lagi akan terpisah, dan dengan nyanyian kesukaan naik bersama-sama ke dalam kota Allah. Pada kedua sisi kereta kencana awan itu terdapat sayap-sayap, dan di bawahnya ada roda-roda hidup. Dan sementara kereta kencana itu bergerak menuju ke atas, roda-roda itu berbunyi, "Kudus," dan sayap-sayap itu berbunyi, "Kudus, kudus, kudus Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Dan umat yang ditebus itu berseru, "Haleluya." Sementara kereta itu terus bergerak menuju Yerusalem baru. Sebelum memasuki kota Allah, Juru Selamat menganugerahkan kepada para pengikutnya lambang kemenangan dan menyematkan kepada mereka lencana kerajaan. Barisan arak-arakan yang berkilau itu ditarik ke atas dalam bentuk lekuk segi empat mengelilingi raja mereka, yang bentuk perawakannya lebih tinggi mengatasi orang-orang kudus, dan malaikat yang wajahnya bercahaya kepada mereka penuh dengan kasih yang besar. Rombongan besar umat tebusan yang tak terhitung banyaknya itu menunjukkan pandangan mereka kepadanya. Setiap mata memandang kemuliaan Dia yang tampangnya telah dirusakkan lebih dari manusia manapun, dan bentuknya melebihi anak-anak manusia. Di atas kepala orang-orang yang menang, Yesus dengan tangannya sendiri meletakkan mahkota kemuliaan. Ada mahkota bagi setiap orang yang tertulis nama baru, Wahyu 2:17. Masing-masing dan tulisan yang berbunyi kekudusan bagi Tuhan. Kepada setiap tangan diberikan daun palem, kemenangan dan kecapi yang bercahaya. Kemudian pada waktu pemimpin malaikat memainkan lagu, setiap tangan memetik tali kecapi dengan mahirnya, menghasilkan musik yang bersuara lembut, merdu. Kegembiraan yang tidak terkatakan menggetarkan setiap hati, dan setiap suara diangkat dalam pujian syukur bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, waktu Yesus datang kedua kali, Dia tidak akan injakan kaki di bumi ini. Tapi Yesus hanya ada di angkasa berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kemudian sebelum kita diangkat, kita akan diubah dalam sekejap mata. Baik orang yang hidup, yang masih hidup, kemudian orang yang mati, tetapi kemudian dibangkitkan, dia akan diubah dalam sekejap mata. Mengapa perlu diubah dalam sekejap mata? Ingat,
kita akan naik ke angkasa tidak menggunakan pesawat. Kita akan diangkat sedemikian rupa. Bayangkan waktu saudara naik pesawat, saudara berada di ketinggian misalnya 23.000 kaki di atas permukaan laut, saudara akan merasa dingin, dan saudara bayangkan kalau badan pesawat itu terlepas, saudara ada di luar, saudara bisa bayangkan apa yang saudara rasakan. Nah, kalau kita secara fisik tidak siap, tidak diubahkan, maka sulit kita waktu terangkat itu. Jadi perlu diubahkan dalam sekejap mata. Kemudian kita akan menuju akan melewati satu tempat yang namanya adalah galaksi, ya, galaksi di galaksi Bima Sakti. Kemudian kita akan masuk di bintang Orion, dan di dalamnya kita akan memelihara hari Sabat di situ. Dan jadi sebelum masuk di kerajaan sorga, kita akan memelihara Sabat satu kali, yang disebut dengan di tepi laut kaca atau di nebula itu, yaitu setiap orang yang dengar Sabat tetapi belum pernah pelihara Sabat, maka dia akan bersabat satu Sabat sebelum masuk di dalam kerajaan sorga. Ini kerenungan kita, dan ini akan diwujudkan nanti bagi setiap orang yang benar hidupnya, dan itu akan adalah upah yang dia akan rasakan. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran kita pada saat ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan hamba doakan khusus untuk saudara-saudara yang selalu setia untuk mengikuti pekabaran dari waktu ke waktu. Hamba doakan Ostomina Siagian, Aksamina Manggara, Roh Dearni Sinaga, Dina Manufandu, dan Yuni Baransano. Sekali lagi, Ostomina Siagian, Aksamina Manggara, Roh Dearni Sinaga, Dina Manufandu, dan Yuni Baransano. Berkati dalam hidup mereka, pelihara dengan kasih-Mu selalu. Berkati pribadi, rumah tangga, anak-anak, keluarga mereka, serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita pagi ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.